Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang permasalahan kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan UMKM di masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Kami beranggotakan yang pertama Cindy Nurlitasari, kedua Gracia Dianatali, Rasifat Syafri Amtoro, Mila Muktiati, dan Yudhistira Utomo. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Gracia Dianatali. Kepadanya dipersilahkan. Latar belakang, di awal tahun 2020 ini, serangan wabah COVID-19 yang terjadi secara global, hampir di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, telah memicu sentimen negatif terhadap berbagai lini bisnis, khususnya bisnis UMKM. Dampak negatif akibat wabah COVID-19 ini menghambat pertumbuhan bisnis UMKM, di mana pergerakan bisnis UMKM yang memerlukan ruang pamer atau promosi terhalang dengan adanya gerakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, yang dianggapkan mampu mempercepat penanggulangan dan pencegahan penyebaran COVID-19 yang semakin meluas di Indonesia. Karena adanya COVID-19, UMKM merupakan sektor yang paling terpuruk, menyatakan bahwa terhadap sekitar 96% UMKM yang mengalami dampak negatif pada bisnisnya dan 75% diantaranya mengalami penurunan terhadap penjualan produknya. Rumusan masalah yang pertama itu dampak pandemi COVID-19 bagi UMKM penjualan menurun drastis. Yang kedua, strategi pemasaran pada UMKM terbilang sulit pada kondisi pandemi. Yang ketiga, pendanaan atau permodalan selama pandemi COVID-19, UMKM mengalami kendala permodalan. Selanjutnya tinjauan pustaka. Dalam pengertian tinjauan pustaka, UMKM adalah usaha yang terbagi dalam 3 kategori, yaitu mikro, kecil, dan menengah. Dilakukan oleh individu ataupun sebuah badan usaha, menyimpan aset dan omset tertentu, serta berperan penting dalam perkembangan perekonomian Indonesia. UMKM merupakan salah satu prioritas pengembangan di setiap negara. Hal ini disebabkan oleh besarnya sumbangsi UMKM terhadap negara, khususnya dalam bidang ekonomi dan sosial. Karakteristik UMKM yaitu 1. Kualitasnya belum standar, 2. Desain produknya terbatas, 3. Jenis produknya terbatas, 4. Kapasitas dan daftar harga. Untuk hasil dan pembahasannya yaitu strategi lain sebagai pelengkap. Kebijakan pemerintahan untuk memberdayakan UMKM yang berdampak pada pandemi COVID-19, terdapat beberapa langkah yang dapat diambil, yaitu 1. Strategi jangka panjang, 2. Strategi jangka pendek. Nah, ada beberapa strategi bagi pelaku UMKM. Yang pertama adalah sebagai salah satu langkah yang strategi pelaku bisnis UMKM juga dapat memanfaatkan adanya teknologi sebagai upaya untuk meningkatkan pemasaran usaha mereka. Contohnya, kita bisa memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, dan lain-lain, serta membeli pelayanan secara delivery akibat kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Nah, yang kedua ada memiliki inovasi untuk mengubah bisnis menjadi bentuk digital marketing. Yang ketiga, para pelaku usaha tidak hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah, namun para pelaku UMKM harus tetap fokus pada kebutuhan para konsumen dan selalu berinovasi sesuai dengan profesi dan perilaku konsumen. Yang selanjutnya, kesimpulan ini berdasarkan penelitian di atas dapat kita simpulkan bahwa sektor UMKM di Indonesia ini mengalami dampak yang sangat buruk akibat pandemi COVID-19 ini, yang sangat berpengaruh terhadap kondisi lingkungan masyarakat dan terhambatnya kebutuhan prima keluarga. Dampak tersebut berturut seperti menurunnya penjualan, kesulitan permodalan, hambatan distribusi produk, dan kesulitan bahan baku. Lalu kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam rangka memberdayakan UMKM dalam situasi pandemi COVID-19 dengan cara pemberian bantuan sosial kepada pelaku UMKM miskin dan rentetan insentif pajak bagi UMKM. Nah, selanjutnya untuk mendukung kebijakan pemerintah ini diperlukan berbagai strategi jangka panjang dan jangka pendek, serta adanya edukasi dan sosial informasi mengenai e-commerce
sebagai salah satu platform yang bisa digunakan untuk menunjang perekonomian sementara selama COVID-19 dan memudahkan para pelaku bisnis untuk memperkenalkan bisnisnya dan dalam melakukan transaksi. Dalam masa pandemi ini COVID-19 ini memberikan hasil yang signifikan dalam proses jual beli dan semakin meningkatnya penjualan. Sekian dan terima kasih. Demikian hasil pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.